Ada jiwa-jiwa yang lahir bukan untuk menjadi bagian dari gerombolan. Mereka bukan kawanan domba yang riuh berebut rumput yang sama, bukan gerombolan burung yang terbang dengan pola yang sudah ditentukan angin. Mereka adalah serigala yang keluar dari kawanan, bukan karena ingin, tapi karena memang sudah digariskan begitu. Mereka hadir di tengah manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Ada sesuatu dalam diri mereka yang terlalu tajam, terlalu asing, terlalu tidak nyaman bagi mereka yang hidup dengan kesadaran standar. Mereka mendengar suara yang tidak didengar orang lain, melihat pola yang orang lain abaikan, dan merasakan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kehadiran mereka membuat orang lain gelisah, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka adalah cermin yang memantulkan kepalsuan dunia. Kamu mungkin salah satunya. Kamu berjalan sendiri, bahkan saat dikelilingi ratusan orang. Kamu berbicara, tapi suara itu seakan hanya bergema di dinding jiwamu sendiri. Kamu tertawa dengan mereka, tapi hatimu tetap kosong. Kamu memahami sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan itulah tanda pertama bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang harus menempuh jalan sunyi. Pertama, kamu bukan bagian dari mereka, dan itu menyebalkan. Sejak kecil, kamu merasa seperti karakter yang salah masuk dalam cerita. Saat orang lain sibuk membangun kehidupan dengan aturan yang sudah ditetapkan, kamu justru mempertanyakan segalanya. Bukan karena sok kritis, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan, absurditas dunia ini. Kamu melihat orang-orang menjalani rutinitas yang sama setiap hari, seperti mesin yang diprogram untuk melakukan tugas, tanpa mempertanyakan kenapa mereka harus melakukannya. Mereka bekerja, menikah, punya anak, menua, lalu mati. Selesai. Tapi di mana esensinya? Apa semua ini hanya pengulangan kosong? Pertanyaan ini menggerogoti jiwamu. Mereka menyebutmu aneh, terlalu banyak berpikir, terlalu serius. Tapi bukankah itu ironis? Justru mereka yang menjalani hidup tanpa berpikir, yang seharusnya disebut aneh. Mereka tidak sadar kalau hidup mereka hanyalah simulasi sosial yang diprogram sejak lahir. Kamu tidak bisa memaksa mereka melihat apa yang kamu lihat. Dan itulah awal dari keterasinganmu. Kamu mencoba menyesuaikan diri, mencoba ikut tertawa saat mereka tertawa, mencoba berbicara tentang hal-hal sepele agar bisa diterima, tapi itu melelahkan. Kamu seperti aktor yang harus memerankan karakter yang tidak pernah kamu pilih, dan lama-lama kamu sadar bahwa menjadi bagian dari mereka bukanlah tujuanmu. Jadi, kamu memilih jalan yang berbeda, bukan karena ingin, tapi karena kamu tidak punya pilihan lain. Kamu terlalu sadar untuk menjadi buta, terlalu terjaga untuk kembali tidur. Inilah nasib jiwa terpilih. Kamu harus berjalan sendiri. Kedua, kesadaranmu adalah anugerah sekaligus beban yang tidak bisa dicabut. Ada dua jenis manusia di dunia ini. Mereka yang bisa hidup tanpa mempertanyakan apa-apa, dan mereka yang hidup dengan kesadaran yang terlalu tajam. Jika kamu ada di kelompok kedua, selamat. Hidupmu tidak akan pernah tenang. Kamu tidak bisa menikmati hiburan yang sama seperti orang lain. Acara gosip, pesta akhir pekan, percakapan tanpa makna, semuanya terasa dangkal. Kamu ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang memiliki kedalaman. Tapi dunia ini tidak diciptakan untuk itu. Dunia ini adalah taman bermain bagi mereka yang bisa menikmati kepalsuan. Kamu melihat kebohongan di mana-mana. Orang-orang memuja uang, tapi berpura-pura spiritual. Mereka membicarakan cinta, tapi tidak benar-benar mencintai. Mereka mencari kebahagiaan di luar diri mereka, padahal mereka sendiri kosong. Kamu ingin mengingatkan mereka, tapi apa gunanya? Mereka lebih memilih kenyamanan semu daripada kebenaran. Kadang kamu iri, ingin bisa hidup tanpa beban seperti mereka, ingin bisa percaya pada sesuatu tanpa mempertanyakan segalanya. Tapi itu tidak mungkin. Kesadaran adalah
anugerah sekaligus beban yang tidak bisa dibatalkan. Begitu kamu melihat dengan mata yang jernih, kamu tidak bisa berpura-pura buta. Jadi kamu diam, kamu biarkan mereka tenggelam dalam ilusi mereka, sementara kamu sendiri menghadapi realitas yang tidak bisa dihindari. Sendiri, seperti biasa. Ketiga, mereka tak akan pernah benar-benar mengerti dirimu. Kamu bisa berbicara, tapi mereka hanya akan mendengar apa yang mereka ingin dengar. Kamu bisa menjelaskan, tapi mereka hanya akan memahami sesuai dengan kapasitas kesadaran mereka. Kamu bisa meneriakkan kebenaran, tapi itu hanya akan terdengar seperti kebisingan bagi mereka yang tidak siap mendengarnya. Kamu mencoba berbagi pemikiran, tapi hanya mendapat tatapan kosong. Atau lebih buruk, mereka tertawa. Bagimu ini serius, bagi mereka ini lelucon. Kamu belajar sesuatu yang menyakitkan. Tidak semua orang ingin melihat lebih dalam. Mereka menganggapmu terlalu rumit. Mereka ingin hal-hal yang sederhana, yang bisa dijelaskan dalam satu kalimat, motivasi murahan. Hidup mereka adalah kumpulan kutipan Instagram. Mereka tidak ingin pemahaman, mereka hanya ingin validasi. Kamu merasa seperti alien di dunia yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Kamu bisa berbicara bahasa mereka, tapi mereka tidak akan pernah benar-benar berbicara bahasamu. Dan itulah sebabnya kamu akhirnya memilih diam. Diam bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu bahwa berbicara pun tidak ada gunanya. 4. Jalanmu tidak mudah, tapi tidak ada pilihan lain. Menjadi jiwa yang terpilih bukanlah hadiah. Ini adalah perjalanan yang panjang, sunyi, dan penuh luka. Kamu akan kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena mereka tidak bisa mengikuti langkahmu. Kamu akan menghadapi malam-malam di mana kamu mempertanyakan segalanya. Kenapa harus aku? Kenapa tidak bisa seperti mereka? Kenapa aku harus merasa berbeda? Dan jawabannya selalu sama. Karena kamu memang tidak dibuat untuk hidup seperti mereka. Kadang kamu ingin berhenti, kembali ke dunia mereka, menjadi buta lagi. Tapi itu tidak mungkin. Begitu kamu melihat, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Jadi kamu berjalan terus, meskipun sendirian. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai tidak ada lagi jalan yang harus ditempuh. Sampai kamu akhirnya memahami kenapa kamu harus melalui semua ini. Karena di ujung jalan sunyi ini, ada sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani berjalan sendiri. Kelima, dunia akan mencoba menjinakkanmu. Jangan biarkan. Mereka tidak suka melihat seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka akan mencoba membuatmu normal, bukan karena mereka peduli, tapi karena keberadaanmu mengganggu keseimbangan ilusi mereka. Mereka akan bilang, jangan terlalu banyak berpikir, seakan berpikir adalah penyakit yang harus disembuhkan. Mereka akan bilang, jangan terlalu serius, seakan hidup ini hanya lelucon yang tidak perlu dipertanyakan. Mereka akan memberimu 1000 cara untuk menyesuaikan diri, karena mereka tidak bisa menerima fakta bahwa kamu tidak sama dengan mereka. Tapi jika kamu menyerah, kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga, dirimu sendiri. Jika kamu mencoba menjadi seperti mereka, kamu akan terjebak dalam perangkap yang sama yang telah membuat mereka mati rasa. Kamu akan kehilangan keunikanmu, dan pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi versi murah dari sesuatu yang bukan dirimu. Dunia ini tidak diciptakan untuk mereka yang berpikir berbeda. Sistem ini dibangun untuk mereka yang bisa mengikuti aturan tanpa bertanya. Mereka yang bisa duduk diam, bekerja, menikah, punya anak, lalu mati tanpa pernah mempertanyakan kenapa semuanya harus begitu. Jadi, jika mereka mencoba menjinakkanmu, lawan. Jangan biarkan mereka memotong sayapmu hanya karena mereka terbiasa merangkak. Jangan biarkan mereka memadamkan apimu hanya karena mereka terbiasa hidup dalam kegelapan. Keenam, kesepian adalah bagian dari perjalanan jiwa terpilih. Terimalah. Jalan ini sunyi, tidak ada peta,
tidak ada petunjuk arah. Kadang kamu merasa seperti satu-satunya manusia yang sadar dalam dunia yang sedang tidur. Kesepian itu nyata, bukan sekadar rasa tidak punya teman, tapi perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memahami kedalaman batinmu. Kamu bisa berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Kamu bisa berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Dan inilah bagian yang paling sulit, menerima kesepian itu sebagai bagian dari perjalananmu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai hadiah. Karena di dalam kesepian itu, kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh mereka yang selalu bergantung pada orang lain. Kamu menemukan kedalaman jiwamu sendiri. Kamu menemukan pemahaman yang tidak bisa didapat dari interaksi sosial yang dangkal. Kamu menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia luar, tapi dari kedamaian yang kamu temukan dalam kesunyian. Jadi, jangan takut pada kesepian. Peluk dia seperti sahabat lama. Biarkan dia menemanimu dalam perjalanan ini, karena di dalamnya ada sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani berjalan sendiri. Ketujuh, kamu ditakdirkan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Kamu bukan sekadar seseorang yang berbeda. Kamu adalah seseorang yang melihat dunia dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Kamu melihat kebohongan di balik senyuman mereka, kekosongan di balik ambisi mereka, ketakutan di balik kemarahan mereka. Kamu bisa membaca orang lain tanpa mereka perlu berbicara. Kamu tahu kapan seseorang berbohong, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka berbohong. Kamu bisa melihat pola dalam kehidupan, memahami hubungan antara sebab dan akibat dengan cara yang tidak bisa mereka lihat. Ini adalah hadiah, tapi juga beban. Karena ketika kamu bisa melihat segalanya dengan jelas, kamu tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu tidak bisa lagi menikmati kebodohan yang nyaman seperti mereka. Dan inilah bagian yang paling sulit. Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka harus menemukan jalannya sendiri. Kamu bisa memberi mereka petunjuk, tapi mereka harus memilih untuk melihatnya. Kamu bisa membuka pintu, tapi mereka harus memilih untuk melangkah masuk. Jadi, jangan habiskan hidupmu mencoba membuat mereka mengerti. Jangan buang energimu berusaha mengubah mereka yang tidak ingin berubah. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, karena pada akhirnya hanya itulah yang bisa kamu kendalikan. Jalan ini sunyi, keras, dan penuh luka. Kamu akan jatuh. Kamu akan meragukan segalanya. Kamu akan merasa bahwa tidak ada gunanya menjadi berbeda. Tapi inilah yang harus kamu ingat. Kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa lain di luar sana yang berjalan di jalan yang sama sepertimu, meskipun kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka juga merasa seperti alien di dunia ini. Mereka juga merasakan kesepian yang sama. Mereka juga berjuang untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkan mereka. Dan suatu hari nanti, kamu akan bertemu mereka. Tidak di tengah keramaian, tapi di tempat-tempat sunyi, di celah-celah dunia yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang hidup dalam keramaian. Sampai saat itu tiba, teruslah berjalan. Karena di ujung jalan sunyi ini, ada sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya.